Ketika sebuah keyakinan tidak lagi sanggup dipertahankan dengan teks yang ia sucikan sendiri, maka yang tersisa hanyalah dalih, lempar mazhab, dan emosi yang meledak tanpa arah. Dan itulah yang terlihat dalam perdebatan kali ini. Pertanyaan sederhana dijawab dengan muter-muter. Ditanya dalilnya, malah serang bahasa. Ditanya teks Arabnya, malah lari ke saya Syafi'i. Ironisnya, mereka bersyahadat mengaku percaya Nabi. Tapi begitu perintah Nabi dibacakan, mereka sendiri yang buru-buru mengingkarinya. Disinilah Edis TV kembali menunjukkan satu hal penting. Kalau sebuah ajaran memang berasal dari Tuhan, maka seharusnya pengikutnya tidak malu membacakan dalilnya di depan publik. Tapi ketika pertanyaan sederhana saja membuat jawaban berubah-ubah tiap menit, publik akhirnya bisa menilai sendiri apakah ini benar iman yang kokoh atau hanya gengsi manusia yang dipaksakan menjadi suci. Bang, kenalkan diri dulu bang, abang Islam? Oke, saya Islam. Masih percaya dengan agama Islam? Pastinya. Masih percaya, oke, coba syahadat dulu untuk membuktikan bahwa kamu masih percaya agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, apakah Anda mengakui bahwa tidak ada nabi di dunia ini yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad? Tidak ada nabi. Mereka agak sulit mencerna bahasa Indonesia. Pelan-pelan, Mana pelan-pelan dari ya. mana dalilnya? Tenang Dari dulu, mana Pak. dalilnya? Dengarkan dulu omongan saya, Tidak Oke, silakan. ada, dengarkan. Tidak ada satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain daripada Muhammad. Oke, mana buktinya? Bacakan dalilnya. Sebentar. Apakah kamu tahu bahwa Muhammad menyuruh minum kencing hewan yaitu unta? Nah, mana dalilnya? Saya tahu. Banyak Tahu. orang yang mengatakan seperti itu. Oke, baik. Tapi baik. sebut Anda terima kasih. dalil Terima kasih. sorehnya mana? Nah sekarang pertanyaannya begini, adakah nabi lain selain Muhammad yang menyuruh minum Sebentar. kencing hewan? Sebelum kamu meneruskan, kamu harus tanggung jawab dengan narasimu. Mana narasi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menyuruh meminum kencing Apa? onta? Coba Ember. Ya sebentar, baik ya, saya akan tunjukkan buktikan kepada dulu. Oke, silakan. Anda. Baik, saya akan tunjukkan ya, sebentar saya. Oke, saya tunggu. Baik, Dibaca kalimat aslinya. Iya, baik, Baca. baik. Harus aslinya. Mulai. Harus. Mulai ini kalau mulai aslinya ini mulai. Harus. Baik. Bentar ya. Oke. Bentar. Kalau cuma ngomong mah anak kecil bisa. Loh, saya tidak ngomong ini, saya tunjukkan ini biar dibuka. Baik. Iya, ditunggu. Baik, Ditunggu, cepetan. baik. Coba nih. Anda dengarkan ini ya. Dengarkan. Baca Baik. dengan benar. Baik, sebentar. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Bukhari. Ya Nabi Sallallahu Allah. Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk Itu nggak rambut sesat, mereka. itu sesat. Yang kamu jadikan dalil itu bukan dalil tapi orang. Ya sudah, Sedangkan sekarang kamu saya nggak tanya. paham itu Sekarang saya siapa. tanya. Apakah kamu percaya ada di hadis tertulis bahwa sang Nabi Ya mana memerintahkan buktikan untuk dulu. Kamu belum membuktikan. Itu loh Ustadz Basalama. Itu dari manhaj salaf. Sedangkan dia berbeda dengan pemahaman kita dari Islam yang dia kita minta manhajnya adalah ditunjukkan. Sunnah wal Baik. Jamaah. Sebentar, dia minta ditunjukkan dalam ininya. Baik, saya tunjukkan. Iya, Saya akan jangan yang menunjukkan. drama. Ustadz Basalama ini Oke, dia kontroversi baik. memang dalam memahami Baik, Islam. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kamu maunya tertulis ya. Tapi nanti kalau udah tertulis Iyalah. kamu jangan mulai ngeles ya. Ini kita udah bosan soalnya bahas Iya, kayak begini. dibaca yang Baik. benar. Dibaca Baik. yang benar. Oke. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Ini tertulis. Silakan tunjukkan. Baik. Tenang. Sabar. Dari tadi udah tenang kok.
Oke. Saya pengen tahu kamu baca ibarahnya ini. Dari Kelihatan? Kelihatan ya? Baca Arabnya baca. Dari coba. Anas bin Malik Arabnya baca. bahwa orang-orang Terjemahannya baca dari Arabnya suku dulu. Uqal mendatangi Nabi Muhammad setelah menderita sakit akibat cuaca di Madinah. Lalu beliau bersabda, memerintahkan mereka berobat dengan memakai 3 sampai 10. Loh, sebentar. Berobat memakai 3 sampai 10 dengan cara nih. 3 sampai 10 dengan cara meminum air kencing. Nah, Oke. meminum Sudah? air kencing dan susu unta. Sudah puas. Puas kamu sekarang. Puas. Oke. Puas. Kamu paham nggak? Yang Puas. kamu katakan Puas. itu dari Puas. mazhab apa? Puas. 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 Bentar. Puas. Ya itu memang benar adanya. Ya Itu sudah, memang benar kalau benar. adanya. Tapi yang kamu Berarti, katakan itu sekarang dari kalau mazhab memang apa sudah dulu? benar, Aduh. saya nggak peduli mau mazhab apa, nggak peduli. Kalau memang benar, sebutkan Tidak satu nabi mewakili selain dia. Islam keseluruhannya. Tidak mewakili Islam keseluruhannya. Mulai Kamu aja nggak muncul. baca tadi. Mulai muncul. Kamu Jadi itu kamu mengaku tadi nggak tidak? baca. Dalilnya Sebentar, kamu itu mengakui kamu nggak tidak? baca. Kamu baca terjemahannya. Coba baca dalilnya yang benar. Terjemahan. Memang kalau dibaca bahasa Arabnya terus berubah gitu artinya. Bilang aja kalau kamu nggak paham. Mulai Nih, muncul. tak bacakan. Tak Silakan. bacakan ya. Silakan. Tak bacakan ya. Silakan. Thaniyan an-najasu al-mukhtalif fiha ikhtilafah fuqaha. Artinya para ulama, para ahli fikih Itu bukan hadis, fi Mel. hukmin najasah. Dengerin dulu. Itu kamu bukan ini nggak hadis, paham. itu komentar. Oh, Kamu bisa Makanya bedakan pahami hadis dulu. dengan komentar nggak? as. Kalau hadis Makanya itu pahami dulu, kamu nggak diriwayatkan paham. dari itu namanya hadis. Oke. Kalau hadis itu Oke, saya mau diriwayatkan dari Saya mau tanya, menurut hadis para ulama itu itu bukan dhaif. hadis, Mel. Shh. Hadis itu Kamu dhaif. tidak bisa membedakan Hadis itu dengan lemah apa komentar. kuat? Saya mau tanya ke kamu. Sahih, Hadis itu sahih. apa? Hadis itu apa? Coba. Hadis itu Gak apa? usah lari kemana-mana. Ada tidak hadis tersebut tertulis? Makanya kan saya Ada sudah tidak hadis bilang. tersebut tertulis? Apanya ada pun hadis tidak tertulis. Saya mau Ada tanya tidak ke hadis itu kamu. tertulis? Ini perkataan ulama juga. Ini Hambali. Itu bukan hadis, itu perkataan ulama, Peyang. Yang saya minta sama kamu Gimana sih? hadis, gimana? Dengerin. Oke. Nih ya. Dan Hadis pun sesungguhnya itu mereka juga itu diriwayatkan tidak oleh percaya ulama. lagi kepada hadis. Dan sesungguhnya hadis pun- mereka itu akan mencari Aduh. hadis yang bagus-bagus. Makanya kamu Sementara harus hadis dipahami. yang bikin bangkrut, Eh. hadis yang bikin umat Islam rugi Astagfirullah. akan mereka campakkan ke dalam tong sampah. Oten kayak Dan gini, tiada Oten nggak mereka paham itu ibarat saya daripada aslinya. umat yang Dia suka cuma baca. memilih hadis. Nah, Makanya baca hadis itu yang bener. Pahami bahasa Arabnya, jangan cuma coba baca baca terjemahannya. hadisnya, baca hadisnya. Makanya coba tunjukkan, hadisnya. saya baca. Tunjukkan, saya Baik, baca. saya balikan Tunjukkan. lagi. Baik, saya ulangi lagi ya. Saya Oke, balikan itu lagi. hadis apa? Baik. Saya baca. Itu hadis apa? Coba. Baik, Ayo. baca hadisnya. Itu hadis apa? Nih, baca hadisnya. Berikan. Nih, Hadisnya hadisnya. berikan. Ini baca hadisnya. Itu hadis apa? Coba baca dulu. Itu hadis tentang apa? Coba baca. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oke, Silakan. saya baca ya. Yang bener baca. Jangan baca terjemahannya. Kasihan kamu sosokan. dengan membaca huruf Arabnya artinya akan berubah gitu. Bahwa Jelas sesungguhnya Nabi dong, menyuruh minum jus stroberi gitu. Itu yang masih original. Ya udah, silakan. Saya tunggu. Oke, Hmm, saya baca dulu ya. silakan. Oke. Ya. Makanya kalau mau baca, Baca itu saja, baca. jangan makanya baca. Silakan baca. Iya, ini saya baca. Ini saya baca. Baca. saya Baca. Oke. Baca. Oke. Nih ya. Itu hadis nomor berapa? Coba. Ketik saja Itu di yang kamu dapat mana? hadis gini aja, ketik aja di itu hadis
minum kencing unta. Udah banyak itu, nanti ribuan di situ muncul hadisnya. Silakan. Begitu banyak di internet. Silakan ketik di situ. Kayak bohong-bohong. Oke, saya baca ya. Cuma nabimu yang suruh minum kencing hewan itu gimana kamu? Makanya kamu itu sinting, kamu ngikuti nabi minum kencing hewan. Silakan. Saya tidak ikut pemahaman Ya itu. sudah, ya sudah, Itu baca pemahamannya Hambali. Ya sudah, baca Saya Imam dulu. Syafi'i. Baca dulu. Berbeda. Berarti Hambali sesat. Berarti Hambali sesat. Loh, di sini, di Mulai. sana ikhtilaf, kamu. Udah mulai. Pokoknya mereka ini paling jago akrobat, paling jago munafik. Ya kan? Itu loh hadisnya nggak masyhur. Nah. Itu nggak Ya. masyhur. Ya di udah, kalangan baca kita. dulu hadisnya, baca hadisnya. Baca hadisnya. Oke, bentar. Saya cari dulu, bentar. Baca hadisnya. Saya cari ibaroh ya, ibarohnya itu. Coba bacakan dulu, ibaroh pertama apa? Coba Arabnya Mulai dulu, kamu ini sedetik berbelit-belit dari tadi baca hadisnya. Baca. Hadis pertama apa? Dibaca itu dulu, biar kita di sini keluar ini. Soalnya kalau di ketiga ada hadis riwayat Imam Dan Hasan nggak ada. sesungguhnya mereka itu ialah Aduh, ahli itu kan terjemahannya, Arabnya baca. Barang Arabnya siapa baca. yang ditunjukkan hadis kepadanya, selalu mereka Nggak mengingkarinya. ada mana hadisnya, Dan nggak ada tiadalah ini. mereka itu selain daripada umat yang suka mengingkari kebenaran. Padahal nggak ada sesungguhnya mana. telah Nomor jelas berapa, coba? tertulis bahwasanya sang Nabi Muhammad menyuruh meminum air kencing unta, tetapi mereka menolaknya. Bantah, silakan. Kau panggil ulama siapapun, Oke. ini bantah, silakan. Kamu nggak usah sosokan bilang ulama. Kamu aja tak bisa ngasih saya dari tadi contoh, kami bacalah. menunggu hadisnya, baca. Dari tadi kami tunggu hadisnya, baca. Kamu tuh dapat dari mana sumbernya? Coba kasih tahu. Biar saya baca. Baca. Ya bentar ini masih lemot. Bentar. Saya nggak hafal. Soalnya itu bukan Nah. ajaran yang kita pahami. Dan kita yakini ajaran minum kencing itu gak ada. Kalian yang Kita mengikuti bikin Imam Syafi'i. hadis, kalian yang nyalahin hadisnya juga. Gimana? Oh kalian yang bikin hadis, yang bikin Sekarang hadis ya, saya tanya, tidak ada. yang bikin hadis Rasulullah itu siapa? hadis itu al-qaul. Tenang, yang bikin hadis itu umat kalian sendiri bukan? Oke, ini ya. Mau bacakan. Oke, saya butuh Arabnya. Kalau cuma terjemahannya banyak. Apakah kamu mengira bahwa jika ada tulisan Oke. Arab di situ, jadi Ya. Nabi nyuruh minum Di sini stroberi begitu? Oke. Shh. Nih. Anna nasan min uklin wa gharainah qadimu 'ala nabi fajtawaw al-madina fa amarahum ay yalhaqu bi ra'ihi yakni al-ibila fa yashrabu al-baniha wa abwaliha. Amin. Oke. Amin. Nah, di sini Artinya, ya, sesungguhnya beberapa orang dari kabilah Ukil atau Urainah datang kepada Nabi. Mereka tidak cocok dengan udara di Madinah. Lalu? Maka beliau memerintahkan mereka untuk mendatangi pengembala unta dan meminum susu serta air kencing unta tersebut. Oke, bentar. minum air pipis, betul. Betul. Oke, Betul. bentar. Betul. Iya memang ada, tapi ini kita tidak pahami karena ini bukan pemahaman kita. Ini Hambali. Ya sudah, siapa yang nyuruh? Yang menyuruh minum pipis siapa? Ini hadis tidak dipakai semuanya. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Dan sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang ketika dibacakan kebenaran kepadanya, Iya. mereka akan memaki-maki nabinya. Oke, kamu Dan harus pahami ya. sesungguhnya mereka mengetahui sesungguhnya nabinya adalah Saya mau sinting. jelaskan. Dalam Apakah ilmu anda, hadis apakah anda, itu apakah anda adillah. mengakui bahwa Nabi ada sudah sinting? Mana mengakui itu? Bentar. Nah, Saya mau menjelaskan gimana? kedudukan hadis ini. Sebentar, saya apakah mau engkau jelaskan mengatakan kedudukan bahwa hadis sang ini. Nabi sinting sehingga anda menolaknya? Astagfirullah. Coba, kenapa anda menolaknya? Saya mau jelaskan dulu apa kedudukan alasan hadis anda menolaknya? ini. Sebentar, apa alasan anda menolaknya? Aduh, saya mau tanya dulu. Ini kedudukan hadis ini kamu paham nggak? Apakah ini sahih atau tidak? Kamu Itu paham nggak? sahih. Oke, sahihnya mana dalilnya kalau ini sahih? Baik, saya akan putarkan ya seorang ceramah ya, Abdul. Sekarang saya tanya, Anda akui Abdul Somad nggak? Anda mengakui Ya, Abdul saya Somad? akui mana perkataan Oke, Abdul Somad. baik. Saya tunjukkan.
tentang Abdul Somad ya. Mana? Baik. Mereka ini kerjanya teman-teman munafik. Ya. Nih, Abdul, sebentar. Gini loh, di dalam hadis ya. Sebentar, saya bacakan. Bentar. Saya mau jelaskan dulu. Ini memang hadis ada benarnya, tapi ini untuk pengobatan lidadawi. Hadis ada benarnya. Tadi kamu mengatakan bahwa sang Nabi di situ mengatakan kesalahan. Ini ada ilatnya, ada alasannya, ada alasannya. ilat. Baik, sebentar. Saya akan Di balik Oke, perintah berarti kamu sudah Nabi, tapi mengakui. kalau nggak ada ilat, nggak boleh. Berarti kamu sudah mengakui. Jangankan Nih, kencing coba dengarkan. onta. Coba Jangankan dengarkan. kencing onta, jangankan kencing onta. Darah pun bisa halal ketika itu tujuannya untuk Oke, pengobatan. baik. Berarti intinya kamu sudah mengakui bahwa sang Nabi memerintahkan minum pipis unta. Lah, iya, tapi kan Oke. yang Kenapa dimaksud tadi kamu minum kencing membantah? onta itu tidak sembarang. Yang penting minum, Kenapa nggak ada tadi kamu ilatnya, alasan. membantahnya? Harus ada Sebentar. alasannya. Kenapa tadi kamu membantahnya? Lah, karena ini memang tidak dibenarkan ketika kita mengonsumsi tanpa alasan, tanpa ilat. Tadi kamu membantah setengah mati. Memang nggak Sekarang bisa setelah saya tunjukkan tanpa ilat, ini buktinya, nggak bisa sekarang kita kamu setuju. konsumsi. Oke, berarti kamu sudah setuju intinya bahwa sang Setuju Nabi. tapi dengan ilat, bukan setuju diminum kapan saja. Kan dijadi obat. Tidak apa-apa, tujuan Baik, darurat. saya akan putarkan kepada Anda bahwa orang-orang Islam pergi ke Arab Kamu minum ngerti pipis. gak? Untuk obat itu bagaimana orang-orang dari Ukti Quraisy waktu itu mengalami sakit. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Itu bukan bahwa Abdul Somad, itu bahasa lama, itu kontroversi di Islam. Berarti sesat ya. Itu kontroversi. Jangan Sesat make, ya? jangan make ulama, jangan make Sesat ya. kiai Wahabi itu bukan Sesat ya. versi kita. Mereka sesat. Mereka ini saudara-saudara hidup dalam kemunafikan. Mereka tidak akan bisa menjawab sesuatu dengan jelas. Hadis itu bisa dibenarkan ketika dalam keadaan Ya darurat. sudah, Contoh, berarti ketika mengalami intinya- sakit dan tidak ada obat lagi. Oke, intinya yang mau saya kasih tahu sama Anda sudah mengakui bahwasanya sang Nabi memerintahkan minum pipis unta. Ketika ada ilat, alasan tertentu. Baik, ada alasan Tidak tertentu. semerta-merta sekarang kencing pertanyaan onta saya. tidak ada Sekarang alasan. pertanyaan saya. Sebutkan satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain daripada Muhammad. Sebutkan satu. Sebutkan. Kenapa ini harus Jawab. menyebutkan? Loh, berarti betul Kenapa omongan saya harus saya. menyebutkan? Dan sesungguhnya tidak ada satupun nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Nabi Muhammad. Betul. Betul. Itu pun ada ilatnya Iya, nggak sembarang. berarti tidak ada satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Nabi Muhammad. Setuju? Oke, ada nggak dalilnya kalau tidak ada satu nabi? Kalau memang Ya udah, ada, berikan tunjukin ini satu. masih gak ada yang tahu. Tunjukkan satu. Tunjukkan satu. Saya tunggu. Saya tidak menganalisis, tapi saya juga tidak Iya, membenarkan berarti kalau tidak ada kesimpulannya seorang tidak nabi. ada. Kalau ada, tunjukkan siapa. Lah, oke. Sebutkan satu. Oke, kalau memang tidak ada. Terus apa salahnya jika memang sebelumnya tidak ada nabi yang mengatakan tentang kunci mata, terus Nabi Muhammad mengatakan ini statement saya bisa menjadi obat. Berarti bisa statement menjadi saya obat. tidak ada satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad, betul? Salahnya di mana? Saya bukan ngomong salah, berarti tepat statement saya. Nah. Setuju? Lah ya, statementmu nggak tahu statement itu benar apa enggak. Loh, gimana ya salahnya sudah. di mana? Untuk membuktikan bahwa statement saya salah, tunjukkan seorang nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan. Lah itu bukan tanggung jawab saya. Yang penting di sini Anda Nabi membantah Muhammad omongan memberikan saya. solusi. Karena Anda Rasulullah membantah memberikan omongan solusi saya, cuma ketika dia dalam suatu kondisi yang tertentu. menyuruh minum kencing hewan. Coba sebutkan satu yang menyuruh minum kencing hewan selain dia. Iya. Nih di dalam Zad Al-Ma'ad beliau menjelaskan wa kanat abwalul ibil wa albanuha min anfa'il adawiyah. Ini manfaat ya, susu dan kencing itu manfaat dari apa? Dari obat li ahli dzalikal marad untuk orang yang sakit. Berarti Kalau orang yang menurut nggak sang sakit, nggak Nabi, boleh. Justru baik, ini menurut sang memberikan Nabi- solusi. Oke, berarti menurut sang nabi kencing unta itu obat. Setuju? Jelas. Oke, berarti Anda setuju bahwa Ketika dia umat dalam keadaan marot ya, marot Baik. itu sakit loh. baik, oke. Jadi umat Islam kalau sakit
Obatnya minum pipis unta. Setuju? Ketika sudah tidak ada lagi obat apapun dan adanya cuma kencing unta. Mulai ngarang be. Bilang aja kamu ogah. Bilang aja. Sesungguhnya saya tahu bahwa di sini jangankan Muhammad kencing. agak-agak lain. Dan sehingga saya tidak mau minum pipis onta Ini gitu. loh, tapi saya tidak meyakini. Tapi saya tidak meyakini karena ini Ya karena pandangan kamu ulama hati kecilmu Hambali. tidak percaya kepada dia. Sesungguhnya Saya mengikuti di Imam dalam Syafi'i. hati kecilmu kamu tidak Saya mengikuti percaya Imam dengan Syafi'i. baginda Nabi. Imam Syafi'i, Jujur kamu. Ingat ya, di dalam Sekarang Islam saya tanya, itu jujur. tidak semuanya, Kamu tidak jujur semuanya menyepakati Kamu hadis, jujur mengakui. maksudnya mengikuti hadis ini Oke, walaupun sulit. apakah kamu jujur mengakui bahwa kamu tidak percaya kepada sang Nabi di sini? Apanya saya tidak percaya? Ya sudah, kalau begitu kenapa kamu tidak mengatakan kalau saya Nah sakit makanya saya akan minum nih, saya mau pipis? jelaskan ke kamu. Dengerin dulu, mau nggak? Mau dengerin saya? Dan saya sesungguhnya mau pipis jelaskan unta dulu. itu adalah obat. Dan sesungguhnya Aduh. talibul ilmi tidak mau Nih, tak meminumnya. jelasin ya, tak jelasin. Makanya dengerin. Wa qala asy-Syafi'iyyah al-Hanafiyah al-baulu wal qai'u wal ruthu min al-hayawan aw insan mutlaqan najis. Najis. Amin, 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 Li amin. amrihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa air kencing, muntah dan kotoran baik hewan maupun manusia mutlak najis. Sesuai Berarti perintah Muhammad Rasulullah menyuruh yang sallallahu alaihi wasallam. najis-najis. Berarti menurut mazhab itu Muhammad menyuruh yang najis-najis. Makanya pahami Islam itu. Islam itu tidak hanya dengan satu Berarti pandangan, ada pandangan yang dia memang ulama-ulama sesat. tersebut sebentar, berarti ulama tersebut lebih pintar dari Muhammad. Betul? Ya Allah, makanya pahami dulu. Nah, saya baca ya. Makanya dengerin dulu. Kalau sudah Nah, ngomong di pipis sini unta, baik selama hewan jalan maupun mereka manusia meninggal mutlak najis. Sesuai perintah Rasulullah untuk membasuh air kencing Arab Baduy di masjid. Sabda Rasulullah perihal ahli kubur, salah satunya tidak bersuci dari air kencing. Kemudian sabda berarti Rasulullah menurut sebelumnya mazhab- menurut bersucilah para ulama dari air mazhab- kencing. Dan hadis sebelumnya bahwa Rasulullah ketika 2 buah batu dan sepotong kotoran binatang yang mengering dihadirkan di hadapannya untuk digunakan istinja Berarti mengambil kedua menurut batu mazhab dan berarti menolak menurut kotoran. Oke, berarti menurut ulama mazhab Ini namanya tersebut. ikhtilaf. Ini perbedaan. Ikhtilaf ulama. Baik. Pertanyaan saya, berarti menurut ulama mazhab tersebut sang Nabi mengajarkan yang najis-najis. Makanya gini, kamu pahami ini dua pendapat, jangan hanya bagi satu pendapat. Ya sudah, berarti menurut pendapat mereka sang Nabi memerintahkan yang najis-najis, betul? Astagfirullah, gini loh. Gimana Kamu bisa nggak kamu memahami? gimana? Kamu jangan berbelit-belit. Logikanya gini loh. Ketika ada Sang suatu Nabi hadis, menyuruh Nah, tadi kamu udah ngomong, gantian saya ngomong. Boleh saya gantian ngomong? Boleh? saya belum ngomong kamu diputus-putus kok. Kamu tadi sudah ngomong. Sang Nabi menyuruh minum pipis unta kepada orang yang sakit. Terus ulama mazhab tadi ada 3 kalau nggak salah tadi yang Anda sebutkan mengatakan bahwa pipis unta itu najis. Berarti menurut para ulama sang Nabi mengajarkan yang najis. Setuju? Berarti Gini lebih loh. tinggi ulama ketimbang sang Nabi. Betul? Betul. Itu loh yang mensarah hadis itu juga ulama. Ulama mazhab lebih pintar Yang daripada mensarah sang hadis Nabi. itu juga ulama. Yang menjelaskan kamu tahu makna itu juga dari ulama. Ulama. Berarti ulama lebih pintar dari sang Nabi. Lah, justru gini loh, hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah ini siapa yang menjelaskan? Sahabat. Loh, makanya kamu itu jangan hanya pakai satu pandangan. Pakai banyak pandangan di dalam Islam itu tidak hanya memakai satu pandangan. Kalau ada pandangan yang berbeda dengan sang Nabi, mana yang lebih tinggi? Apa hanya berbeda dengan sang Nabi? Nabi Dan pun juga jikalau, pernah oke, saya menyuruh bacakan ketika satu ayat. beristinja. Sebentar, saya bacakan satu ayat. Aduh. Ati Allah wa ati Rasul. Jangan kemana-mana, gak usah sesuatu baca satu ayat. Mana ayatnya? Coba baca. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah. Apa? Ati Allah. Taatilah. Apa? Aduh, ini mulai huruf-huruf Arabnya gimana? Ati Allah kamu wa baca ati terjemahan aja Rasul. salah kok. Sebentar.
Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Betul. Atiullah, ati'uh di situ bermakna untuk jamak atau sendiri. Bermakna semuanya atau untuk sendiri. Kalau Anda menemukan perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Atiullah itu termasuk kata kerja. Udah mulai pening. Apa kata isim? Udahlah, Kamu bawa kalimat itu tapi kamu nggak paham gimana? Intinya tidak ada satu nabi selain Muhammad yang menyuruh minum pipis unta. Cuman dialah satu-satunya nabi yang menyuruh. Kamu tadi bawa ayat atiullah wa atiur rasul. Ya udah, baiklah. Ketika saya tanya atiuh di situ Kamu kata kerja. kamu berdamai dulu dengan dirimu sendiri dan berhenti menipu dirimu sendiri. Oke? Saya turunkan dulu. Karena kamu nggak paham. Ya, kamu soalnya menipu dirimu sendiri. Kenapa kita berdiskusi sedangkan kamu menipu dirimu sendiri? Sudah jelas-jelas sang Nabi menyuruh minum pipis unta. Kamu bilang ulama mengatakan itu najis. Artinya kamu lebih mengikut ulama ketimbang sang Nabi. Omongan sang Nabi kamu salah-salahin. Omongan sang Nabi kamu palsu-palsuin. Dan mereka itu sesungguhnya tidaklah mengikuti Allah dan Rasulnya. Mereka itu mengikuti ulamanya dan hawa nafsunya. Dan tiadalah tempat mereka itu selain daripada neraka jahanam. Ya. Perdebatan tadi sebenarnya sangat sederhana. Edis hanya bertanya satu hal. Apakah kamu mengakui bahwa tidak ada nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan? Namun lihat bagaimana jawabannya terus berubah-ubah. Awalnya dikatakan, saya Islam, pastinya percaya. Lalu diminta syahadat, dia baca. Tapi ketika masuk ke inti, apakah nabi menyuruh minum kencing unta? Mendadak jawabannya muter. Mana dalilnya? Itu bukan hadis. Kamu baca terjemahan. Saya Syafi'i, saya tidak ikut pemahaman itu. Inilah masalah besar dalam banyak debat keagamaan hari ini. Banyak orang berbicara tentang Nabi tetapi tidak siap menghadapi isi kitabnya sendiri. Ketika diminta hadis, lawan debat lari ke mazhab. Ketika mazhab dibenturkan dengan hadis, dia kembali ke perasaan. Ketika perasaan dibongkar logikanya, dia main emosi. Perhatikan bagaimana sejak awal lawan debat berusaha menghindari inti masalah. Lawan debat berkata, tunjukkan dalilnya. Begitu ditunjukkan HR Bukhari 233 dan HR Muslim 1671, fashrobu min albaniha wa abwaliha, minumlah dari susu dan air kencingnya, tiba-tiba dalihnya berubah, kamu baca terjemahan. Ketika dibacakan Arabnya, ganti lagi, itu bukan hadis, itu komentar. Ketika dibuktikan itu matan hadis, ganti lagi, saya Syafi'i, menurut kami najis mutlak. Lalu pertanyaannya sederhana, kalau menurut mazhab kamu kencing itu najis mutlak, lalu kenapa nabimu memerintahkan meminumnya? Pilih mana? Nabi salah atau mazhab lebih tinggi dari nabi? Disinilah Edis membongkar kontradiksi lawan debatnya dengan sangat telak. Mulut berkata saya percaya nabi, tetapi tindakan, dalih dan pembelaan semuanya menunjukkan penolakan terhadap perintah nabi yang tertulis jelas. Dan lucunya lagi, ketika Edis meminta bukti bahwa hadis itu dhaif atau tidak dipakai, tidak ada satu kaidah ilmu hadis pun yang mampu ditunjukkan. Tidak ada. Nol. Ini membuktikan bahwa penolakan itu berdiri bukan di atas ilmu, melainkan rasa malu. Malu kalau nabinya menyuruh sesuatu yang hari ini dianggap jijik. Lalu lawan debat mencoba menggunakan alasan itu darurat untuk obat. Katanya karena kaum Urainah sakit, maka nabi memerintahkan. Masalahnya logika ini sangat rapuh. Karena darurat tidak menghapus fakta bahwa perintah itu keluar. Tetap saja, satu-satunya nabi yang memerintahkan minum kencing hewan adalah Muhammad. Musa tidak, Isa tidak, Ibrahim tidak. Kalau darurat bisa jadi pembenaran, kenapa nabi-nabi lain tidak pernah pakai solusi itu? Kenapa tidak ada satu ayat Taurat atau Injil yang merekam minumlah kencing domba untuk obat? Disinilah inkonsistensi itu terbongkar. Lawan debat menerima darurat bukan karena dalil yang mengkhususkan, tetapi karena teksnya terlalu memalukan untuk dibela secara umum. Ketika ditanya, kalau kamu sakit dan cuma ada kencing unta, kamu minum? Jawabannya muter lagi, saya tidak ikut pemahaman itu. Artinya apa? Di hati kecilnya, dia sendiri jijik, dia sendiri tidak percaya. Bahkan lebih parah lagi, Edis menunjukkan logika yang dia pakai sendiri. Ketika lawan debat mengutip Syafi'i dan Hanafi bahwa air kencing najis mutlak sesuai perintah Rasulullah, berarti menurut ulamanya, Rasulullah menyuruh yang najis.
Lalu siapa yang lebih tinggi, ulama atau Rasulullah? Dan ketika Edis menunjukkan ayat Ati'ullaha wa ati'ur Rasul, lawan langsung panik dan serang nahwu sorof. Kenapa? Karena selama ini narasi yang dibangun selalu bahwa kami ikut Nabi. Padahal praktiknya, begitu perintah Nabi tidak sesuai selera, yang dipakai adalah fatwa mazhab. Inilah yang terjadi ketika keyakinan dibangun di atas gengsi, bukan di atas teks yang utuh. Begitu diuji hadis demi hadis, mulai goyah. Begitu diuji logika, mulai marah. Begitu ditekan pertanyaan sederhana, mulai muter-muter. Yang paling menarik adalah ketika Edis memancing lawan debat untuk mengakui sendiri. Dia akhirnya bilang, iya, memang ada, tapi ini kami tidak pahami. Lalu, hadis ada benarnya, tapi untuk mengobati. Karena berdasarkan definisinya sendiri, dia menolak perintah Nabi yang sahih untuk membela mazhab. Dan ketika mazhab dibenturkan dengan Nabi, lawan debat pilih mazhab. Lalu menjadi tempat permohonan dibela, maka publik bisa menilai sendiri, apakah ini benar pengikut Nabi? Atau sebenarnya Nabi itu sudah berubah fungsi menjadi simbol yang hanya dipakai kalau menguntungkan. Disinilah Edis TV berhasil menunjukkan satu hal penting. Kadang orang tidak sadar sedang terjebak dalam praktik mengingkari nabinya sendiri karena terlalu lama diwarisi dalih tanpa diuji kembali. Kalau sebuah ajaran memang benar berasal dari Tuhan, maka ajaran itu tidak akan takut dibacakan di depan publik. Tetapi ketika hadis sahih saja dijawab dengan mutar-mutar, ketika teks Arab diminta malah emosi yang keluar, maka publik bisa melihat sendiri. Ada sesuatu yang sedang dipertahankan, bukan karena benar, tapi karena sudah terlalu lama dipercaya, tapi memalukan. Edis TV bukan sedang menyerang pribadi, yang dibongkar adalah kontradiksi. Karena kebenaran tidak takut diperiksa. Justru kebohonganlah yang selalu butuh mazhab berputar-putar untuk bertahan. Dan dalam debat tadi, publik kembali melihat bagaimana syahadat perlahan dikalaskan oleh gengsi, bagaimana mazhab diposisikan lebih tinggi dari Nabi, dan bagaimana logika dipaksa tunduk demi mempertahankan keyakinan yang rapuh. Silahkan nilai sendiri.